Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang nilai kehidupan yang ada di dalam novel. Silahkan kalian pelajari dan kalian pahami pada video berikut ini. Indikator pencapaian yang pertama yaitu menafsirkan pandangan pengarang dalam novel, menyajikan hasil interpretasi novel, menganalisis isi, struktur, dan kaidah novel, merancang novel. Menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Novel merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang satu atau beberapa orang tokoh dengan beberapa masalah di dalamnya. Berbeda dengan cerita fiksi lainnya seperti cerpen, novel menyajikan kisah lika-liku kehidupan tokoh mulai dari awal kehidupan dari anak-anak remaja hingga dewasa. Dengan panjangnya cerita banyak pula informasi di dalamnya, berupa pandangan pengarang tentang nilai kehidupan. Banyak membaca novel akan menambah pemahaman kita tentang sikap orang lain, pada akhirnya akan tumbuh dalam sikap diri kita. Menyajikan hasil interpretasi novel. Menginterpretasi berarti menafsirkan atau memaknai isi novel sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Setiap novel memiliki makna atau arti yang berbeda. Menganalisis isi, struktur, kaidah novel. Isi sebuah novel dapat diketahui dari tema. Tema menyangkut segala persoalan dalam novel. Untuk mengetahui tema diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur novel. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarang. Ada 3 unsur intriksi yang digunakan untuk menemukan tema, yaitu melalui alur, tokoh, dan bahasa pengarang. Struktur isi novel, yaitu ada orientasi. Orientasi adalah awalan sebagai pengenalan tokoh. Yang kedua, komplikasi, menceritakan masalah atau peristiwa yang tak diharapkan oleh tokoh. Evaluasi, yaitu komentar pengarang diwakili tokoh tertentu. Yang keempat, resolusi, penggambaran penyelesaian masalah utama. Dan yang terakhir, koda, bagian akhir novel, komentar terhadap kehidupan selanjutnya dari tokoh utama. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Dalam novel, kaidah kebahasaan itu yaitu ada kata keterangan waktu, pembentukan latar, kata tindakan pembentukan alur, adanya dialog diselingi dengan monolog, dan kata penggambaran. Selanjutnya merancang novel. Yang pertama, menjadikan cerita unik dan mengesankan. Merekayasa cerita menjadi unik, baru dan tidak ada duanya. Dari objek yang sama tapi ada sudut menarik yang berbeda. Contohnya kisah cinta seseorang. Yang kedua, paragraf pertama yang mengesankan. Paragraf adalah etalase sebuah cerita. Paragraf pertama sebagai kunci pembuka, tidak terkesan menggurui dan membosankan. Yang ketiga yaitu pertimbangan pembaca dengan baik. Pembaca konsumen, pengarang produsen. Sebagai produsen mempertimbangkan produknya untuk bisa dipasarkan. Butuh bacaan yang unik, baru, menyentuh kemanusiaan. Yang keempat yaitu menggali suasana. Penggambaran suasana latar diperlukan yang apik dan kreatif, karena yang biasa saja tidak menarik pembaca. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif adalah kalimat berdaya guna, langsung memberikan kesan kepada pembaca. Dan yang terakhir, menggerakkan tokoh. Tokoh yang ada dalam cerita bergerak secara fisik. Merancang novel yaitu fokus cerita. Dalam novel banyak permasalahan atau konflik, tapi di dalamnya tetap ada satu persoalan pokok yang difokuskan. Sentakan akhir, yaitu cerita harus diakhiri ketika persoalan sudah dianggap selesai. Akhir cerita merupakan sentakan yang membuat pembaca terkesan. Itulah tadi penjelasan mengenai novel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.